Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Bangunan ikonik New York favorit turis, The Vessel, kembali dibuka setelah 3 tahun tutup. Bangunan arsitektur senilai 25 miliar dolar ini sempat jadi lokasi bunuh diri. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Bangunan ikonik The Vessel di New York ini kembali dibuka untuk publik. Sebelumnya, The Vessel terpaksa ditutup karena sempat jadi tempat kejadian perkara 4 kasus bunuh diri, sambil memenuhi desakan untuk bangun fitur keamanan ketat untuk pengunjungnya. So we've installed a steel mesh from level to level that allows for people to see through, but also prevents access out of the vessel on each level. And so it allows people to walk all the way up to the top of the elevator at the top of the vessel, but also preserving the views. Sejak bangunan ini pertama kali dibuka untuk umum pada 2019, The Vessel sempat jadi tujuan wisata yang populer. Inisiatif fitur keamanan baru ini disambut baik oleh pakar psikologi untuk mencegah upaya bunuh diri. There is a barrier, then that provides extra time when the person might change their mind or somebody might intervene, because that period between thinking about and attempting suicide can be a matter of minutes. Selama penutupan The Vessel, area ini tetap populer di kalangan turis meski hanya bisa bersuah foto dari luar. Kini para pelancong kembali bisa melihat interior The Vessel dan berselfie ria dari ketinggian dengan aman. I feel like the netting is good not only for safety but for people like myself that are afraid of heights. So it's a good thing, it keeps people safe. Setelah dibuka kembali, The Vessel bisa dikunjungi dengan biaya masuk $10 atau sekitar Rp150.000. Bangunan yang kini jadi ikon baru kota New York berada di kawasan mewah barat di Manhattan. Bunuh diri jadi salah satu penyebab kematian yang cukup fatal di New York. Data tahun 2019 misalnya menunjukkan ada 525 orang yang tewas bunuh diri di negara bagian New York. Dan lompat dari ketinggian jadi penyebab bunuh diri keempat terbesar di New York City. Pada tahun 2021 misalnya, terakhir ada seorang remaja berusia 14 tahun yang lompat dari ketinggian dan tewas di sini. Dari New York City, saya Randy Wijaksana, VOA. Sebuah platform media sosial yang relatif tak dikenal sebelumnya, Blue Sky, tiba-tiba punya jutaan pengguna. Meningkat pesatnya akun baru Blue Sky ditengarai karena ketidakpuasan pengguna X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter sejak media sosial ini diambil alih bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Dan berikut kita simak laporan Virginia Gunawan dari VOA. Mimbar media sosial Blue Sky dibuat pada tahun 2019 sebagai proyek eksperimen internal di Twitter yang saat itu masih dipimpin salah satu pendirinya, Jack Dorsey. Setelah Pilpres 2024 yang dimenangkan Donald Trump, media sosial alternatif ini mengalami lonjakan pengguna yang pindah dari X yang dulu dikenal sebagai Twitter, tapi sejak 2022 diakuisisi oleh Elon Musk. Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that once Donald Trump won election in 2024, there was a sense among many people that Twitter really was effectively done for now that, Elon Musk was going to basically become a member of Donald Trump's administration. Dalam pekan pertama setelah Pilpres, Blue Sky menambah sekitar 1 juta pengguna. Sejak saat itu penambahan pengguna baru dari Blue Sky tidak sepesat sebelumnya. Meski demikian, menurut situs pelacakan media sosial, ini menyebutkan ada sekitar 180.000 pengguna baru yang mengikuti Blue Sky setiap harinya. Tak hanya individu, tapi juga klub olahraga profesional seperti sebuah klub sepak bola Jerman, termasuk yang pertama hijrah dari X ke Blue Sky dengan resiko berkurang signifikan jumlah followernya. We as a club cannot stand up against discrimination, homophobia, transphobia, anti-Semitism, hate speech, and so forth, and then remain on a platform where all these things are increasing very rapidly. Media sosial lain seperti Threads milik Meta juga mengalami lonjakan pengguna. Tapi menurut pengamat, ada yang membuat Blue Sky unik. Blue Sky has no algorithm. It gives you an enormous amount of choice in who you follow and what content you see. Christoph Pieper tak tahu apakah kepindahan timnya akan diikuti para fans, tapi yang pasti mereka tak mau kembali lagi ke X. We have some sense for some values, and if you take this seriously, you have to
make some decisions. So we did that, and we feel quite comfortable with that. Di tengah eksodus pengguna X ke Blue Sky, analis mengatakan X tetap merupakan media sosial microblogging paling dominan dengan 300 juta pengguna aktif setiap bulannya. Blue Sky saat ini hanya punya 22 juta pengguna aktif meski jumlah orang yang membuka akun Blue Sky terus bertambah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.